Artis Asmiranda, siapa yang tahu? Tentu semuanya tahu, karena dia adalah pemain sinetron dan juga dia yang pernah menghebohkan jagat maya karena berpindah agama dari Islam menjadi Kristen. Artis yang memutuskan pindah agama di usia muda dan sempat diramalkan bercerai. Kisah perjalanan Asmiranda yang memutuskan pindah agama di usia 23 tahun sempat diungkapkan melalui YouTube Daniel. Setelah bertahun-tahun bungkam di hadapan media, Asmiranda kini lebih terbuka soal alasannya berpindah keyakinan dari Islam menjadi seorang penganut Kristen atau pengikut Kristus. Cerita Asmiranda dalam video tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang menyatakan bahwa artis cantik tersebut berpindah agama karena pengaruh dari sang suami tercinta, Jonas Rivanno. Lalu bagaimana kisah lengkap perjalanan Asmiranda berpindah dari menganut agama Islam ke Kristen? Simak rangkuman berikut ini. Kisah perjalanan Asmiranda yang berpindah agama itu dilansir dari kanal YouTube Daniel. Asmiranda menolak dikaitkan dengan Jonas Rivanno saat memutuskan untuk berpindah agama. Dia bahkan mengatakan bahwa sang suami saat itu tidak mengetahui atau menuntunnya sama sekali untuk menjadi penganut Kristus atau pengikut Kristus dan membaca Alkitab yang dipelajarinya sebelum mantap berpindah keyakinan. Jadi dia berpindah keyakinan karena selalu membaca Alkitab dan menemukan kebenaran di dalamnya. Mungkin orang melihatnya karena lu mau nikah sama Vano hingga memutuskan pindah agama, iya kan? Tapi dia, Jonas Rivanno, nggak pernah ngebahas agama sama aku. Menurut aku, pilihan aku itu emang benar-benar karena dari hati aku yang paling dalam, tutur Asmiranda saat itu. Hal itu dibenarkan oleh sang suami bahwa dirinya tidak pernah memberi pengaruh apapun terhadap keyakinan Asmiranda istrinya. Gue sebelumnya ketika pacaran gak pernah ngomongin soal keyakinan. Bahkan gue gak pernah setel lagu rohani, gak sama sekali, kata Jonas Rivanno. Lebih lanjut, Asmiranda mengatakan bahwa ketertarikannya menjadi penganut Kristen sudah dia rasakan jauh sebelum bertemu dengan sang suami. Hanya saja hatinya merasa benar-benar hampa dan ingin bersungguh-sungguh mencari Tuhan atau kasih Tuhan. Bertepatan saat berpacaran dengan Jonas Rivanno. Artinya bahwa sudah ada keinginan jauh sebelum bertemu dengan Jonas Rivanno untuk mengikut Kristus atau menjadi pengikut Kristus, ya, atau menganut agama Kristen. Asmiranda pun mendeklarasikan keimanannya di gereja dan dibaptis saat usia 23 tahun setelah melalui perjalanan spiritual yang cukup panjang. Hari itu kok tiba-tiba aku pengen banget masuk gereja, aku ingin beribadah, aku pengen dibaptis, ujar Asmiranda. Semua terjadi oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Dan itu bukan pekerjaan manusia.
Roh Kudus menuntun sehingga ada keinginan untuk melakukan upacara-upacara tersebut. Berada di puncak popularitas saat memutuskan berpindah keyakinan, Asmirandah memang sempat membuat para penggemar kecewa. Akan tetapi, hal tersebut tidak menghalanginya untuk menjadi seorang Kristen. Ya, betul sekali. Ikut Kristus pasti akan dibenci. Karena firman Allah mengatakan kamu akan dibenci oleh karena namaku. Jadi tidak heran ketika memutuskan hal tersebut di puncak karir, banyak orang menjadi kecewa. Tetapi tidak mengapa, dengan kasih Kristus yang disebarkan nantinya akan membuat orang yang kecewa memahami keadaan tersebut. Dia juga tak ragu memutuskan menikah dengan Jonas Rifano di tengah berbagai hujatan yang diterima. Tidak apa-apa, yang penting seiman, dua-duanya tanggung, ya, bersama-sama untuk menanggungnya. Akhirnya kita memutuskan menikah dengan benar di hadapan Tuhan di gereja. Itu jujur aja, pada saat itu ada banyak ancaman gitu. Bahkan sampai ada ancaman yang kayak, oke lu coba-coba bikin resepsi di Jakarta, kita akan bongkar acaranya, ujar sang suami. Tidak mengapa, karena Tuhan tidak akan biarkan, dan kenyataannya bahwa hal itu tidak terjadi. Karena Tuhan tidak akan membiarkan anaknya dipermalukan. Meskipun hujatan datang silih berganti, bahkan sempat diramalkan bercerai pada 2015, pernikahan keduanya terbukti bisa tetap awet hingga saat ini. Ya, itu adalah ramalan setan, bukan ramalan Tuhan, ya. Karena firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan ataupun mungkin mempermalukan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kita boleh melihat hari-hari ini orang yang suka meramal justru mati duluan. Itulah sebabnya jangan pernah menjadi peramal, karena itu adalah hak Tuhan, urusan Tuhan. Asmirandah dan Jonas Rifano bahkan telah dikaruniai satu orang anak perempuan setelah 7 tahun menikah. Cukup lama penantiannya, tetapi Tuhan berkati dengan hadirnya seorang putri yang cantik. Kalau tidak salah bernama Chloe. Saat ini Asmirandah hanya berharap bahwa orang lain bisa menghormati keputusannya tersebut dan berhenti menghujatnya. Walau dia tahu bahwa hujatan dan cibiran adalah konsekuensi atas tindakan spiritualnya tersebut. Aku memilih keyakinan aku, itu adalah hak aku, dan saat itu usiaku sudah lewat 17 tahun dan gak ada satupun orang yang seharusnya lu gak boleh itu, katanya. Ya, benar sekali, itu adalah hak pribadi. Orang tua pun tidak dapat menyelamatkan, karena hanya Yesus yang dapat menyelamatkan. Pilihan untuk selamat ada di tangan masing-masing. Sahabat Eva Kreatif, mari kita terus doakan Asmirandah dan juga Jonas Rifano dan juga anak mereka Chloe tetap sehat, diberkati Tuhan, tetap sabar menghadapi segala tantangan yang datang silih berganti. Seperti yang sudah tadi disampaikan, firman Tuhan mengatakan kamu akan dibenci oleh karena namaku. Tetapi oleh karena itu, iman yang kuat, yang teguh akan menyelamatkan Anda dan saya.
Tuhan tidak pernah tinggalkan, tetap sebarkan kasih dan mengampuni, karena kasih yang akan menyelesaikan segala persoalan. Tuhan memberkati. Jikalau ada komentar terhadap video ini atau kesaksian ini, silahkan komentar di bawah video ini. Dan apabila tulisan subscribe-nya masih merah, ditekan atau dipencet sehingga jangan terus merah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa klik video yang di sini ya. Terima kasih.